Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari segala kelemahan kami kepadamu. Kami yang sampai saat ini belum mampu untuk memenangkan pertarungan di hati kami. Kami cenderung melakukan dosa, gagal melakukan kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ini, dan kami memohon untuk Tuhan mau menguatkan kami kembali melalui bacaan firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dapat mengerti dan menjadikan firman-Mu ini sebagai tombak kekuatan kami. Biarlah Roh Kudus selalu bersama kami. Inilah seruan permohonan kami kepadamu, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 139 ayat 17 sampai 18. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Daftar Berkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkat adalah hal yang selalu melekat di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk berkat yang boleh kita terima dari Tuhan. Dan kita juga selalu memohon berkat, agar Tuhan senantiasa mencurahkannya di dalam hidup kita. Namun demikian, masih banyak juga di antara kita yang tidak mampu bersyukur atas berkat Tuhan. Hal ini bisa dikarenakan pemahaman bahwa berkat tidak datang dari Tuhan, melainkan hanya karena manusialah yang mengusahakannya sendiri, yaitu tergantung upaya manusia itu sendiri. Konsep fikir tersebut muncul karena pandangan yang sempit tentang kata berkat, yang melulu dikaitkan hanya pada hal materi, uang, dan harta benda, hal-hal yang tampak saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkat adalah sesuatu yang indah dan menyenangkan dari Tuhan yang disediakan dan dijadikan Tuhan bagi kita, yang meliputi di seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek fisik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek spiritual di dalam dunia yang diciptakan Tuhan bagi kita. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat kesehatan, ada berkat harta benda, dan lebih lagi adalah berkat keselamatan kekal dari Allah Bapa kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daud mengungkapkan betapa sulitnya ia memahami karya Tuhan dalam dirinya yang terlalu banyak, melebihi pasir di pantai, sulit dihitung. Adakah di antara kita yang pernah menghitung berkat Tuhan selama kita hidup, dibandingkan dengan daftar keluhan yang boleh juga kita buat untuk membandingkannya? Jangan-jangan daftar keluhan kita terlalu panjang, memenuhi setiap lembaran buku, karena kita hanya memiliki pandangan yang sempit tentang berkat. Atau sebaliknya, lembaran buku kita dipenuhi dengan daftar berkat yang begitu panjang, sehingga kita tidak mampu lagi menuliskannya. Seperti Daud yang menyadari karya Allah yang membentuknya sejak dalam rahim ibunya. Di setiap detilnya adalah berkat, sehingga ia menjadi seorang Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita di dunia ini sejak awal dibentuk adalah berkat Tuhan bagi diri kita.
jangan lagi merasa bahwa kita kurang diberkati dan menyalahkan Tuhan yang pilih kasih dalam memberikan berkat. Tuhan selalu hadir dalam berbagai bentuk dan berbagai cara yang tak dapat kita perhitungkan. Maka, apapun yang kita miliki, hendaklah kita bersyukur dan kita dapat memakainya kembali untuk memuliakan Tuhan saja, sebab ada tertulis di Roma pasal 11 ayat 36. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita untuk kesejahteraan manusia. Apa yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian dari Tuhan. Harta benda juga datang dari Tuhan. Di dalam Ulangan, pasalnya yang ke-8, ayat 17-18 dikatakan, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan dan memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bila kita beroleh harta benda yang merupakan salah satu berkat Tuhan untuk kita nikmati, bahwa harta benda itu tidaklah menjadi ukuran bagi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, tetapi bukan berarti yang masih hidup di dalam kemiskinan tidak diberkati Tuhan. Tuhan bisa memakai penderitaan dan kemiskinan itu untuk menyatakan kehendak-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap taat kepada Tuhan seperti Daud yang taat dan memperoleh berkat. Marilah kita tetap berdoa untuk mengucapkan syukur senantiasa atas segala hal yang boleh kita terima di seluruh aspek kehidupan kita. Dan marilah kita tetap berusaha dan bekerja untuk menjemput berkat lainnya yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan kembalikanlah berkat kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, serta jadikanlah berkat kita untuk memberkati orang lain sebagai tindakan kasih nyata kita kepada Tuhan dan sesama. Jangan lagi mengeluh, lihatlah daftar berkat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kesempatan mendapatkan berkat firman Tuhan pagi hari ini. Begitu banyak berkat-Mu yang boleh kami terima di sepanjang hidup kami, sehingga tidak dapat lagi kami perkatakan. Kami menyadari bahwa selama ini kami hanya memikirkan berkat untuk diri kami sendiri. Kami lupa bahwa semua itu boleh kami terima hanya karena Tuhan juga ingin kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tolonglah kami agar tidak hanya mendengarkan firman-Mu saja, tetapi mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah. Kami memohon pimpinan Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali
di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.